Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Rahmasari, NPM 12 12 01 9002. Hari ini saya akan membahas topik 2 mengenai jurnal umum. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum merupakan bentuk pencatatan semua transaksi yang dibuat secara kronologis, urutan waktu setiap transaksi agar dapat mempermudah proses posting kepada buku besar. Jurnal umum sangat mempermudah Anda sebelum memposting ke dalam buku besar semua transaksi yang telah terjadi akan dicatat berdasarkan kronologis dan tanggal transaksi sehingga dapat dikatakan fungsi jurnal umum sebagai historis karena menata semua transaksi secara berurutan dan rapi. Pengertian jurnal umum. Di samping fungsi sebagai historis, jurnal umum juga dapat dikatakan berfungsi sebagai pencatatan semua transaksi dalam suatu perusahaan secara terperinci dan mudah dibaca, agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Pencatatan dalam jurnal umum juga mengumpulkan semua bukti transaksi seperti kwitansi, pembelian, penjualan, invoice, faktur, dan nota-nota yang direkap debit kredit ke dalam jurnal. Nah, di sini ada transaksi. Kita langsung aja ke Excel. Nah, pertama-tama di sini kita akan memblok kode. Lalu di sini kita tulis kode akun. Lalu selanjutnya kita memblok semua. Lalu kita tulis daftar akun. Lalu selanjutnya kita ke kode bantu. Nah, sama seperti tadi, pada kode bantu kita juga memblok pada kode. Lalu di sini kita tulis kode bantu. Pada tabel ini juga kita tulis daftar bantu. Lalu selanjutnya kita ke jurnal umum. Pertama, kita di sini klik pada kode. Lalu kita klik data validation. Lalu di sini kita isi list. Untuk ignore blank-nya kita uncheck list. Untuk search-nya kita bisa isi kode lalu di sini bisa kita tarik sampai bawah. Setelah itu kita menuju pada selanjutnya kita ke kolom sebelah, lalu kita ke formula, create insert function. Lalu untuk kategorinya kita pilih lookup and reference. Lalu di sini kita bisa pilih VLOOKUP. Nah, untuk lookup value-nya di sini bisa kita klik pada kolom untuk table array-nya. Kita bisa buka sinkron, lalu kita blok kode dan nama akun, lalu kita kunci dengan
F4. Lalu untuk call-nya bisa kita isi dengan 2. Untuk range lookup-nya kita isi false. Lalu di sini kita tarik. Nah. Lalu selanjutnya kita bisa ke PPT. Nah, di sini terdapat transaksi yang pertama pada tanggal 2 Desember 2020 terdapat pembayaran sewa kantor PT FEB Yarsi bulan November sebesar 500.000. Berarti di sini jurnalnya beban sewa pada kas. Nah, di sini kita bisa isi tanggal. Di sini kita klik copy cells. Lalu di sini kita masukkan kode untuk beban sewa 6, strip 300, dan untuk kode kas 1 strip 110. Lalu untuk keterangannya adalah pembayaran sewa kantor. Untuk kasnya juga sama. Lalu untuk debitnya 500.000 dan untuk kreditnya 500.000. Lalu selanjutnya kita ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 5 Desember 2020 diterima pembayaran piutang dari toko Alfatan sebesar 10 juta. Lalu di sini jurnalnya adalah kas pada piutang dagang. Di sini kita bisa tulis tanggalnya 5 Desember 2020. Kita tarik. Lalu kita isi copy cells. Lalu untuk kodenya itu strip 110 untuk kas dan untuk piutang dagang 130. Lalu untuk keterangannya di sini kita bisa tulis penerimaan piutang. Sama ya, untuk piutang dagangnya, keterangannya penerimaan piutang. Lalu untuk debitnya ada 10 juta. Sama kreditnya juga 10 juta. Lalu selanjutnya, di sini kita bisa ganti kode bantu untuk mengetahui PT apa saja yang termasuk. Di sini kita bisa klik data validation. Lalu di sini kita bisa ganti kodenya kode bantu. Oke. Lalu di sini
kita bisa tulis di sini kita bisa tulis kode bantu di sini ada toko Alfatan. Untuk kode Alfatan di sini kodenya P001. Setelah itu keterangannya juga sama, penerimaan piutang. Lalu untuk kreditnya juga sama. Selanjutnya, kita ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 10 Desember, membeli kendaraan seharga 12.500.000 dibayar secara tunai. Lalu di sini jurnalnya adalah kendaraan pada kas. 10 Desember 2020. Lalu di sini kodenya 1/210. Lalu untuk kasnya 1/110. Lalu untuk keterangannya adalah pembelian kendaraan operasional. Sama. Lalu untuk debitnya ada 12.500.000. Dan kreditnya sama 12.500.000. Lalu selanjutnya kita ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 15 Desember 2020 membeli peralatan kantor dari Avan sebesar 10.500.000 secara kredit. Di sini jurnalnya peralatan kantor pada utang lain-lain. Di sini kita bisa masuk ke tanggalnya 15 Desember 2020. Copy sales. Lalu di sini jurnalnya peralatan kantor
itu kodenya 1220 dan untuk kode utang lain-lain 220. 200, maaf teman-teman. Lalu di sini untuk keterangannya pembelian peralatan kantor. Debitnya ada 10.500.000. Sama dengan kreditnya juga 10.500.000. Lalu selanjutnya kita ke transaksi berikutnya, ada pada tanggal 19 Desember 2020 dibayar utang dagang kepada PT Sandal Perkasa sebesar 15 juta. Nah, di sini kita tulis tanggalnya 19 Desember 2020. 19 Desember 2020, jurnalnya adalah utang dagang pada kas. Untuk utang dagang kode pos, kodenya adalah 2-100. Lalu untuk kode kasnya 1-110. Lalu untuk keterangannya adalah pembayaran utang. Sama ya teman-teman. Lalu untuk debitnya adalah 15 juta. Sama dengan kreditnya 15 juta. Lalu selanjutnya kita ke transaksi selanjutnya. Ada pada tanggal 22 Desember 2020 diterima pembayaran piutang dari toko Ar-Rahma sebesar 10 juta. Nah, di sini jurnalnya adalah kas pada piutang dagang. Pada tanggal 22 Desember 2020. Untuk kodenya 110 dan piutang dagangnya untuk keterangannya adalah penerimaan piutang. Lalu untuk debitnya sebanyak 10 juta. Sama kreditnya 10 juta. Lalu selanjutnya kita ke transaksi berikutnya, ada pada tanggal 23 Desember 2020 dibayar beban listrik dan telepon sebesar 150.000. Nah, untuk ini jurnalnya adalah beban listrik dan telepon pada kas. Di sini ada pada tanggal 23 Desember 2020. Jangan lupa di copy cell.
Lalu di sini kodenya adalah 6200. Lalu kas 10. Lalu untuk keterangannya adalah adalah pembayaran listrik dan telepon. Di sini debitnya ada 150.000. Lalu untuk transaksi yang terakhir, di sini ada pada tanggal 25 Desember 2020 pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000. Di sini pada tanggal 25 Desember 2020. Official. Untuk jurnalnya di sini adalah gaji karyawan pada kas. Untuk kode gaji karyawan adalah 6/100. Lalu untuk kode kasnya adalah 110. Lalu untuk keterangan di sini adalah gaji karyawan. Lalu untuk debitnya sebanyak 2.500.000. Untuk kreditnya 2.500.000. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.